Mungkin kalau misalnya kita lihat sekarang gitu di Indonesia saat ini, kenapa sih sulit untuk tercapai, Prof, untuk swasembada pangan ini? Selama 1/4 abad ini, produksi beras kita, kenaikan produksi beras kita hanya 0,01% per tahun, bisa dibayangkan. Nah itu sebenarnya sumber masalah utamanya itu kenapa ya, Prof? Pertahankan saja impor komoditas tidak naik lagi. Itu sudah prestasi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IPB Podcast bersama saya Ayu Anugrah Lestari. Sebagai negara agraris, Indonesia pernah mencapai swasembada pangan terutama pada komoditas beras di era 1980-an. Namun, tantangan seperti laju pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan, perubahan iklim, dan juga ketergantungan pada impor membuat swasembada pangan menjadi target yang sulit dipertahankan. Lalu, apakah swasembada pangan ini bisa tercapai kembali dan upaya seperti apa yang dapat kita lakukan dalam mendukung swasembada pangan? Kita akan membahas terkait swasembada pangan ini bersama Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Profesor Dwi Andreas Santoso. Halo Prof. Ya, halo Mbak Ayu. Ya. Datang di IPB Podcast. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, tergantung yang nonton. Iya, betul. Jam berapa ya? Apa kabarnya hari ini, Prof? Baik-baik Mbak Ayu. Ya. Oke, alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut gitu kan ya. Mungkin kita akan membahas dulu apa sih, Prof, swasembada pangan itu dan mengapa ini tuh menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas. Oh iya, swasembada pangan ini ada berbagai definisi ya. Kita mengacu saja definisi dari FAO. Dan ada beberapa teman yang salah pengertian juga terkait dengan ini. Swasembada pangan itu dinyatakan, katakanlah kalau 90% produksi nasional kita sudah bisa mencukupi konsumsi, itu swasembada, itu sebenarnya tidak benar. Kalau swasembada dalam perdefinisi dari SAO itu ada nilai yang namanya self-sufficiency ratio. Self-sufficiency ratio itu apa? Ya sederhananya produksi dibagi konsumsi dikali 100. Itu self-sufficiency ratio. Kan self-sufficiency ratio bisa berbeda-beda. Misalnya pemerintah Singapura barusan juga targetnya self-sufficiency ratio 30%. Atau rasio nisbah swasembada pangannya itu 30%. Lalu apakah itu swasembada? Ya enggak. Karena definisi swasembada bila self-sufficiency ratio itu mencapai 100% atau lebih. Dalam arti ketika negara yang bersangkutan mampu memproduksi pangan yang sama dengan yang dikonsumsi atau lebih besar. Ya. Jadi itu yang terkait dengan swasembada pangan. Ini kita baru bicara swasembada pangan ya, karena ada juga swasembada komoditas sebenarnya. Nah, lalu yang kedua itu yang disebut yang DEP, Dietary Energy Production. Dietary Energy Production juga sama. Kalau sebuah negara mampu memproduksi pangan per kapita penduduknya lebih dari lebih atau sama dengan 2.500 kilokalori, maka negara bersangkutan juga sudah mencapai swasembada pangan. Lalu yang ketiga, ini memang bukan definisi, tapi ya secara umum, kaidah secara umum. Kalau sebuah negara mampu mengekspor pangan atau antara ekspor dengan impor lebih besar daripada ekspor pangannya, maka dia juga mencapai swasembada. Jadi seperti itu. Itu kalau per definisi swasembada. Oke, Prof. Ternyata luas ya dan ada beberapa macam gitu betul. Untuk bisa dijadikan swasembada pangan. Gitu. Nah, kemudian bagaimana dulu itu Indonesia di era yang tadi dibahas 1980-an bisa mencapai swasembada pangan itu, Prof? Nah, ya itu yang salah juga, bukan swasembada pangan. Pada saat itu swasembada beras. Karena di era komoditas. Ya, karena apa? Memang yang ditekankan oleh pemerintah pada saat itu adalah peningkatan produksi beras. Lalu tahun 1984 kita tidak mengimpor beras. Sebelumnya itu mengimpor beras rata-rata sekitar 1 sampai 2 juta ton per tahun. Lalu mulai tahun 1984 kita tidak lagi mengimpor beras. Jadi itu walaupun hanya bertahan pendek. Setelah itu kita impor lagi, ini persoalannya, sehingga bukan swasembada beras berkelanjutan. Kalau kita bicara swasembada pangan, memang di tahun 80-an impor pangan yang lainnya masih relatif kecil.
Jadi kalau kemudian diasumsikan sebagai swasembada pangan dalam batas-batas tertentu bisa dibenarkan. Karena memang impor pangan kita masih relatif kecil, impor gandum juga masih sangat kecil, impor kedelai juga masih sangat kecil, bahkan kedelai juga bisa kita penuhi dari produksi dalam negeri, impor gula juga praktis sangat kecil. Jadi itu. Lalu ya pasca tahun 90-an kemudian melonjak tinggi impor pangan kita. Mungkin kalau misalnya kita lihat sekarang gitu di Indonesia saat ini, kenapa sih sulit untuk tercapai, Prof, untuk swasembada pangan ini? Ya, ada berbagai persoalan sudah barang tentu ya. Persoalan pertama terkait dengan pertumbuhan penduduk. Iya, betul. Jadi memang karena penduduk bertambah, lahan pertanian terbatas, bahkan kalau kita melihat data, ya terlepas datanya benar atau tidak kan, itu persoalannya kan ya. Ke data kita gini saja lah, data BPN dari Badan Pertanahan Nasional. Kita spesifik saja terkait dengan padi. Kan data BPN di tahun 2012 itu luas lahan sawah kita itu 8,36 atau 8,4 sajalah sederhana kan, 8,4 juta hektar. Tahun 2019 BPS menghitung luas lahan pertanian kita berdasarkan citra satelit, kerangka sampel area dan sebagainya. Lalu pas saat itu dinyatakan tinggal 7,1 juta hektar. Kan? Menurun. Lalu kemudian terjadi dispute terkait dengan data luas lahan sawah. Kementerian Pertanian protes ke BPS. Lalu kemudian BPN mencoba juga menggali lebih lanjut data tersebut. Akhirnya muncul angka kesepakatan. Angka kesepakatannya berapa? Angka kesepakatannya 7,4 juta hektar ya, 7,4 sekian koma ya. Bisa dibayangkan, katakanlah kita menerima bahwa data tersebut betul, kan berarti terjadi penurunan 1 juta hektar selama 7 tahun. Bisa dibayangkan terjadi penurunan seperti itu. Kalau kita spesifik ke beras saja ya, beras selama tahun 2000 sampai tahun 2024 ini, seperempat abad ya. Selama seperempat abad ini, produksi beras kita, kenaikan produksi beras kita hanya 0,01% per tahun, bisa dibayangkan. Wow. Padahal pertumbuhan penduduk tadi sebelumnya 1,3 sampai 1,4% per tahun, sekarang ini sekitar 1,2% per tahun. Lah kok bisa? Kan 10 tahun terakhir ini bahkan menurun. Kalau tadi peningkatannya 0,01% per tahun selama 25 tahun terakhir, 10 tahun terakhir ini justru menurun 0,63% per tahun. Penurunan bukan 10 tahun, setiap tahun. Ya walaupun sudah barang tentu tergantung tahunnya, ada yang naik, ada yang turun, rata-rata menurun segitu. Bisa dibayangkan kan? Berarti ada masalah besar terkait dengan ini. Nah lalu pertanyaan masyarakat, loh kok masyarakat masih tenang-tenang saja kan? Makan masih tercukupi kan? Iya, betul. Ya memang tercukupi karena apa? Karena penurunan konsumsi beras. Yang ini banyak teman-teman yang tidak paham terkait dengan ini. Data memang menunjukkan konsumsi beras kita tinggi, enggak sebenarnya. Konsumsi beras kita terus mengalami penurunan. Kalau dari data produksi, data impor dan sebagainya itu sangat-sangat kentara terkait dengan itu. Celakanya yang menggantikan gandum. Ini persoalan besar. Bukan beras diganti pangan pokok, misalnya kemudian beras diganti singkong, diganti jagung, diganti sorghum, diganti sagu, dan enggak sama sekali. Karena data juga menunjukkan konsumsi pangan-pangan lokal juga menurun. Konsumsi beras menurun, konsumsi pangan lokal menurun, konsumsi gandum melonjak tinggi. Saat ini persentase gandum sebagai pangan pokok kita sudah 28%. Bisa dibayangkan. Kalau konsumsi gandum kita bisa mencapai 50%, kita dalam ambang bahaya. Karena apa? Gandum 100% harus kita impor. Jadi itu hanya bicara beras ya. Iya, Prof. Kita belum bicara yang komoditas-komoditas lain kan. Oke, wow. Ini Sobat IPB udah semakin mulai tergambar gitu kan ya, swasembada pangan di Indonesia itu sekarang segenting ini gitu ya, Prof. Nah itu sebenarnya sumber masalah utamanya itu kenapa ya, Prof? Bisa sampai menurun gitu?
Ya memang ada beberapa penyebab ya, ada beberapa faktor. Iya. Kalau itu kita melihat produksi total, ya akhirnya kita balik lagi ke beras ya. Beras tadi sudah saya sampaikan, 10 tahun terakhir ini menurun 0,63% per tahun penurunannya. Iya. Penyebab terbesar penurunan produksi beras apa? Ya memang satu terkait dengan luas panen. Luas panen memang menurun ketika produksi kita menurun. Biasanya ketika kita mengalami El Nino, iklim kemarau berkepanjangan, luas panen kita menurun, kan? Sehingga diikuti oleh penurunan produksi sudah barang tentu. Lalu ketika terjadi La Nina, luas panen kita meningkat, sehingga terjadi peningkatan produksi. Jadi fenomena iklim ini menjadi faktor yang utama, yang sangat penting. Tapi ada yang sangat penting yang namanya produktivitas. Ya, betul. Nah, produktivitas ini kita mengalami kecelakaan. Selama 25 tahun terakhir baru pada tahun 2019 sampai tahun 2015 sampai tahun 2019 produktivitas kita menurun. Penurunannya berapa? 1,5% per tahun. Belum pernah ada sepanjang 25 tahun ini produktivitas kita menurun. Lalu periode 2020 sampai tahun 2024 naik sangat kecil 0,09% per tahunnya. Jadi itu sehingga produktivitas ini menjadi salah satu kunci kalau kita ingin mendekati. Nah, produktivitas ini ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh sudah barang tentu varietas. Kan ya IPB memiliki concern besar terkait dengan sana, betul. kan? Teknologi itu juga salah satu IPB juga akan berperan besar terkait dengan itu. Lalu sudah barang tentu sumber daya manusia, pengetahuan yang ada di petani. Itu yang akan berpengaruh terhadap produktivitas di luar faktor-faktor yang tidak bisa kita kontrol. Iklim kan nggak bisa kita kontrol. Serangan hama dalam batas-batas tertentu bisa kita kontrol, tapi untuk batas-batas yang lainnya tidak bisa kita kontrol. Jadi itu persoalannya, Mbak. Oke, ternyata cukup kompleks ya, Prof. Terkait dengan swasembada pangan dan juga berbagai tantangannya gitu yang ada di Indonesia. Nah, mungkin sebelum kita membahas terkait dengan solusinya, saya penasaran nih, upaya yang bisa diusahakan oleh pemerintah terkait dengan swasembada pangan ini seperti apa, Prof? Ya, gini, lebih baik pemerintah mengubah sajalah konsep swasembada. Oke lah, swasembada sebagai penyemangat saya setuju. Penyemangat supaya semua pihak di Indonesia bersemangat untuk meningkatkan produksi pangan, setuju kalau dari sisi itu. Tapi pertahankan saja impor komoditas tidak naik lagi. Itu sudah prestasi luar biasa. Impor komoditas 8 komoditas pangan tahun 2023 kemarin itu sudah mencapai 29 juta ton. Itu impor komoditas itu beras, gandum, kedelai, jagung, kacang tanah, bawang putih, gula, dan satunya tepung tapioka. 8 komoditas utama tersebut yang impornya lebih dari 200.000 ton per tahun. Totalnya 29 juta ton tahun 2023 kemarin. Kalau pemerintah berhasil tidak meningkat tahun akhir 2020 bahkan akhir tahun 2029 kan setelah pemerintah ini berakhir itu tetap 29 juta ton, itu sudah prestasi luar biasa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Pertama, sudah barang tentu petani menjadi kunci yang teramat penting. Harus diingat yang memproduksi pangan adalah petani. Sehingga upaya peningkatan produksi yang paling tepat adalah meningkatkan kesejahteraan petani. Kalau kesejahteraan petani meningkat, maka otomatis mereka bergairah menanam, produksi meningkat. Sekaligus juga mengurangi konversi lahan pertanian ke non pertanian. Karena dengan dia mendapatkan keuntungan yang memadai untuk kehidupannya dari lahan yang dia miliki, otomatis kemungkinan untuk dia menjual lahan tersebut menurun. Betul. Jadi itu, dan kesejahteraan petani sebenarnya sudah dimulai oleh pemerintah sejak tahun 2023. Dengan apa? Sederhana, dengan meningkatkan HPP. Harga pembelian pemerintah untuk gabah yang keputusan diambil oleh siapa? Oleh Badan Pangan Nasional. Jadi ini karya Badan Pangan Nasional.
kan. Tahun 2023 HPP meningkat karena kami sangat concern hanya harga HPP untuk gabah. Karena petani jualnya gabah kan, itu meningkat dari 4.200 ke 5.000 tahun 2023. 2024 dengan keberaniannya Kepala Badan Pangan Nasional meningkatkan lagi dari 5.000 ke 6.000. Tahun ini per 15 Januari HPP dinaikkan lagi dari 6.000 ke 6.500. Jadi kalau saya mewakili sedulur tani, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Badan Pangan Nasional. Karena tahu persis hati petani yang sesungguhnya seperti apa. Iya, ketika kesejahteraan mereka ditingkatkan dengan cara sederhana HPP. Lalu mengapa HPP itu penting? Walaupun HPP itu adalah pegangan pemerintah untuk membeli gabah dari petani, tapi HPP itu menjadi patokan, menjadi rujukan pengepul, penggilingan padi dan lain-lain untuk membeli gabah dari petani. Sehingga dampaknya sangat nyata. Jadi itu yang terkait dengan kesejahteraan petani. Itu kunci yang utama. Lalu yang lainnya, yang ini yang juga sudah mulai dilupakan, itu terkait dengan penyuluhan pertanian. Ya sudah jarang ya, Prof. Saat ini penyuluh-penyuluh itu tugasnya hanya mengumpulkan data di daerah-daerah. Saya setiap tahun ke jaringan tani kami, ke puluhan kabupaten, mengunjungi sedulur-sedulur tani, tidur dengan mereka, tahu persis apa yang dirasakan mereka. Saya sangat banyak belajar dari mereka, karena banyak pengetahuan yang saya serap dari mereka. Tapi di sisi lain, mereka juga haus terkait dengan inovasi, terkait dengan bagaimana cara bercocok tanam yang lebih baik, itu mereka harus juga terkait dengan itu. Dan itu kelemahannya penyuluhan pertanian kita. Untuk itu di akhir tahun 2014 saya membantu Jokowi di tim transisi. Pada saat itu kami konsepkan perguruan tinggi harus turun. Betul. Jadi penyuluhan yang berbasis perguruan tinggi dan petani progresif. Dan itu difasilitasi oleh pemerintah. Sehingga dosen belajar dulu ke petani, petani juga belajar dari dosen. Prinsipnya seperti itu. Dan itu akan mampu menggerakkan itu. Lalu yang kedua, pelatihan. Pada zaman Pak Syarifudin Baharsyah, beliau mengembangkan yang sekolah lapang pengendalian hama terpadu. Sehingga sampai 2 juta petani dididik pada saat itu untuk mengelola hama yang benar. Sampai sekarang udah lupa semua. Jadi itu penyuluhan yang berbasis perguruan tinggi dengan petani progresif. Petani diminta juga sebagai penyuluh. Dan yang kedua adalah tadi sekolah lapang. Sekolah lapang apapun pengendalian hama terpadu dibangkitkan kembali. Jadi itu saya kira hal-hal yang terpenting yang bisa kita lakukan supaya ke depan pangan kita menjadi lebih baik lagi. Dan ketergantungan terhadap impor menurun. Itu yang harapannya. Ya. Oke, wow, terima kasih banyak nih Prof. Udah banyak banget informasi. Karena kan sebenarnya saya juga belum terlalu melek nih terkait dengan pertanian yang ada di Indonesia. Apalagi tentang swasembada pangan ini. Mungkin kalau misalnya saya boleh nih Prof, terakhir banget gitu kan, karena kita dari generasi muda gitu, harapannya dari Prof terkait dengan upaya generasi muda untuk swasembada pangan ini seperti apa? Ya, memang kalau generasi muda, data ya, kita bicara data memang terus mengalami penurunan ya. Saat ini petani yang berusia 45 tahun dari hasil Susenas ya, survei pertanian itu justru meningkat. Angkanya tepatnya seperti apa, tapi antara mungkin sekitar 64 ke 66 lah, meningkat. Yang berumur di atas 45 tahun. Dan petani muda semakin menurun. Memang itu kenyataan ya. Nah, lalu untuk itu kan, wah sekarang berkembang program petani milenial dan lain sebagainya. Sebenarnya sederhana kok. Pemuda itu juga makhluk realitis, makhluk ekonomis juga kan ya. Betul, sehingga dia akan berpikir ulang terkait dengan itu. Nah, bagaimana kita membangkitkan sektor pertanian? Untuk itu apa yang dilakukan oleh Bappenas misalnya meningkatkan HPP sehingga kesejahteraan petani perlahan-lahan bisa ditingkatkan, itu sudah satu langkah. Kalau pengamatan kami ya, anak muda biasanya tertarik kemana? Ke hortikultura. Memang hortikultura menjanjikan. Tapi sebenarnya tujuan pemerintah kan
nggak ke sana, tujuannya ke pangan, ke produksi. Hortikultura sih banyak. Jadi kesejahteraannya ya yang terutama. Ya, betul. Paling utama kesejahteraan petaninya, kesannya insya Allah ya. Iya. Jadi itu bagus untuk produktivitas dan lain-lain gitu. Hingga hasilnya juga tidak ada penurunan lagi gitu ya, Prof. Iya. Harapan kita seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih Prof sudah berkenan sharing terkait dengan swasembada pangan yang ternyata ini saya jadi dapat informasi banyak banget, ilmu juga. Terima kasih banyak Prof, sehat selalu. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Siap. Dan untuk Sobat IPB, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di podcast berikutnya.